Mungkin Anda pernah dengar, entah Anda mengalaminya ataukah entah ada orang lain yang mengalami hal seperti itu. Maksudnya selain Anda. Ada orang yang bercerita bahwa ini biasanya dari orang tua juga suka ada yang seperti itu. Dulu kamu kalau mau saya jodohkan sama dia, kamu nggak begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kubis. Kali ini Kang Kubis ingin berbicara mengenai 5 ciri-ciri wanita atau istri yang diam-diam selingkuh. Ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silakan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kubis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kubis. Nah, kenapa di sini dikatakan diam-diam selingkuh? Inilah pandainya masing-masing orang tentunya untuk menyampaikan bentuk protes ya, bentuk ketidaksukaan terhadap pasangan. Biasanya salah satunya adalah melakukan perselingkuhan. Perselingkuhan ini banyak hal yang melatar belakangi. Bisa jadi kebosanan dan hal-hal yang memang tidak ia sukai namun tetap dilakukan oleh pasangan, sementara terjadi komunikasi yang tersendat sehingga itu tidak bisa dipahami oleh masing-masing pihak. Nah, yang Kang Kubis maksud diam-diam selingkuh ini biasanya kan perselingkuhan bisa saja terjadi yang diawali dengan pertengkaran kecil, kemudian timbulnya masalah di tengah rumah tangga yang tidak terselesaikan, ya kan? Nah, namun kali ini bagaimana sih seorang istri yang memang tidak menyukai apa yang menjadi sikap atau perlakuan suami, namun dia tetap biasa saja. Jadi tidak terlihat emosi, tidak terlihat marah-marah, namun justru dia diam-diam memiliki cara sendiri, yaitu dengan cara diam-diam selingkuh. Apapun yang melatar belakanginya, ini adalah tetap juga perselingkuhan namanya. Ya. Nah, lalu apa saja yang bisa dilihat ketika seseorang yang memang diam-diam selingkuh? Nah, disadari atau tidak, dia mulai sering mengeluh, mengungkapkan rasa tidak bahagianya terhadap Anda, ya. Yang pertama ini, jadi mengungkapkan rasa tidak bahagianya selama hidup bersama dengan pasangannya. Nah, hal ini tidak menutup kemungkinan bisa jadi ini juga diceritakan kepada pasangan selingkuhnya. Bisa jadi, ya. Jadi ini adalah sebetulnya respon awal ketika si suami tanggap ini seharusnya paham bahwa sebetulnya apa sih yang diinginkan oleh istri saya, oleh pasangan saya, tanya baik-baik. Nah, ketika baru seperti itu mungkin belum ada langkah-langkah mengarah ke perselingkuhan, ya, karena baru mengeluarkan unek-unek ke depan pasangan, kepengen ngelihat respon pasangan itu seperti apa, respon si suami, ya. Lalu yang kedua, dia biasanya mulai membandingkan mantan. Terus terang ini ke poin kedua, ya. Mungkin Anda pernah dengar, entah Anda mengalaminya ataukah entah ada orang lain yang mengalami hal seperti itu. Maksudnya selain Anda. Ada orang yang bercerita bahwa ini biasanya dari orang tua juga suka ada yang seperti itu. Dulu kamu kalau mau saya jodohkan sama dia, kamu nggak begini. Nah, gitu. Ini juga bisa diungkapkan oleh seorang istri ketika selama ini ternyata apa yang ia inginkan tidak mendapatkan respon dari suami. Jadi dia mulai bercerita tentang mantan. Ini juga semuanya sebetulnya memiliki sebuah makna yang sama. Ingin tahu respon Anda itu seperti apa sebagai suami. Ya. Jadi dia juga bercerita, kalau dulu saya milih dia. Kalau dulu saya memilih dia mungkin saya nggak sesusah sekarang. Nah ini. Berbeda dengan wanita yang setia dan pandai bersyukur. Ya. Walaupun dulu banyak kumbang yang datang, tapi cuman abang yang ku terima, cuman abang yang ku sayang. Padahal dia lebih mapan dari Anda, ya. Dia lebih mapan dari kamu, dia lebih segalanya dari kamu. Tapi kenapa saya milih kamu? Ini beda, ya, sangat-sangat bertentangan kelihatannya. Tapi memang itu tetap ada di tengah kehidupan rumah tangga. Lalu yang ketiga, biasanya ketika kehidupan terasa sudah mulai tidak nyaman atau tidak lagi harmonis, dia suka cerita ke teman-temannya, yang pada akhirnya inilah, ya, makanya ada kalanya seseorang juga tentunya harus selektif dalam memilih teman, ya.
Karena di sini bisa jadi ketika teman yang baik, ia akan menasehati. Tapi ketika teman yang kurang baik, mungkin dia akan mempengaruhi. Ya kalau pengaruh itu adalah pengaruh-pengaruh positif, sangat luar biasa. Tapi kalau pengaruhnya negatif, maka ia akan terbawa oleh gaya hidupnya yang selama ini ia lakoni. Ya, gaya hidupnya yang selama ini ia jalani. Inilah, ya. Makanya selektif, kita bukan berarti pilih-pilih teman, tidak, tapi kita harus bisa membedakan kepada siapa kita memberikan prioritas dan kepada siapa yang kita harus biasa-biasa saja. Lalu yang keempat, apakah ia suka bercermin? Ya, ketika dia mulai suka bercermin, lalu kemudian memperlihatkan bentuk tubuh di depan cermin, lalu dia bertingkah aneh, ya, sekali saja Anda pernah memergoki seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan Anda wajib bertanya, tanyakan kepada istri Anda kenapa tadi berperilaku seperti itu. Tanyakan saja. Lalu yang kelima, akibat pengaruh tersebut maka bisa jadi dia pindah pergaulan. Nah, jadi semakin dia pindah pergaulan, maka dia akan terseret semakin dalam, ya, ke hal-hal yang sering dilakukan oleh teman-teman barunya. Jadi sebetulnya perselingkuhan bukan tidak bisa diantisipasi, bisa. Yang penting si pasangan ini tanggap. Makanya di sini komunikasi adalah merupakan ujung tombak penyelesaian awal, ya, setiap permasalahan yang timbul, entah itu di rumah tangga, entah itu di masyarakat umum, ya. Ini memang adalah komunikasi kuncinya. Permasalahan selesai atau tidak tergantung itu, ya. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kak Gubis sampaikan bisa bermanfaat, dan akhir kata, shalom harmonis bersama Kak Gubis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.